Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup tetapi mati. Hidup tetapi mati. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dan yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Sardis adalah jemaat yang dalam kondisi aman dan nyaman. Tidak ada guru besar, tidak ada guru palsu, dan tidak ada penganiayaan. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, bahkan hidup mereka hidup yang diberkati, hidup makmur. Dalam kondisi aman, di dalam zona nyamannya mereka menganggap bahwa kondisi mereka baik-baik saja, bahwa rohani mereka tidak ada masalah. Mereka merasa bahwa mereka orang yang setia dalam Tuhan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mencela mereka. Tuhan mengatakan bahwa mereka hidup tetapi mati. Mereka hidup tetapi mati. Apa yang mati di sini? Yang mati adalah rohani mereka. Yang mati adalah kondisi rohani mereka. Yang mereka anggap mereka masih hidup rohani mereka. Yang mereka anggap dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, tidak ada masalah, tidak ada pengajaran-pengajaran yang palsu, tidak ada guru-guru palsu. Situasi semua aman. Tetapi dalam kondisi itu, firman Tuhan menjelaskan bahwa engkau hidup tetapi mati. Apa yang mati di sini? Yang mati di sini adalah rohani mereka. Yang mati di sini adalah rohani mereka. Mengapa Tuhan menilai gereja atau jemaat Sardis dikatakan mati? Yang pertama, yaitu tidak ada kekudusan. Tuhan mencela mereka. Tuhan menilai jemaat Sardis adalah jemaat yang mati. Karena apa? Tidak adanya kekudusan di sana. Di ayat yang keempat, saya akan bacakan ayat keempat firman Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Bagian A di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pakaian putih itu berbicara tentang kekudusan. Pakaian putih berbicara tentang kekudusan. Dan di sana firman Tuhan masih ada beberapa jemaat Sardis yang tidak mencemari pakaiannya, yang masih menggunakan pakaian putih. Yang dikatakan bahwa masih ada jemaat Sardis yang hidup dalam kekudusan. Kalau menurut para ahli bahwa yang dimaksud di sini yang dimaksud dosa yang dimaksud oleh yang ada di jemaat Sardis adalah dosa perzinahan. Dosa perzinahan yang umum pada saat hari itu. Dosa perzinahan yang umum di kota Sardis. Dan itu yang masuk ke dalam gereja. Itu yang masuk di dalam jemaat. Pada umumnya mereka adalah melayani Tuhan. Tetapi setelah itu mereka melakukan perzinahan. Setelah itu mereka melakukan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terpisah jauh. Ya dalam Yudas pasal yang pertama di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketekunan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sana dikatakan bencilah pakaian mereka, bencilah sifat mereka, bencilah kelakuan mereka yang berdosa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi setiap hidup kita, tetapi Tuhan membenci dosa yang kita
lakukan. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terpisah jauh. Dosa yang membuat kita mati secara rohani. Apa yang Allah sampaikan kepada Adam ketika Adam tidak taat akan Tuhan, ketika Adam tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-17 di sana katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada satu perintah yang disampaikan Allah kepada Abraham, yaitu tidak memakan buah yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan dikatakan ketika engkau memakannya engkau akan mati. Secara fisik kita hidup, secara fisik Adam masih hidup, Adam dan Hawa masih hidup, tetapi rohani mereka mati. Ketika mereka tidak taat akan Tuhan, ketika mereka tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melanggar peraturannya Tuhan, mereka mati. Dikatakan firman Tuhan bahwa Allah mengusir mereka dari hadirat Tuhan. Allah mengusir mereka dari Taman Eden, yang biasanya ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka bisa berbicara langsung dengan Allah, mereka bisa bertemu dengan Allah. Tapi ketika mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan mengusir mereka. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berkata, oh kondisi rohani saya baik-baik saja, saya setia melayani Tuhan, saya setia beribadah, saya setia ikut Tuhan. Mari kita koreksi kondisi rohani kita. Apakah kita masih menyimpan dosa dalam diri kita? Apakah kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Secara fisik kita hidup, tetapi rohani kita bisa saja mati. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita diperingatkan oleh Tuhan, lihat kondisi rohani kita, lihat kondisi keadaan kita hari-hari ini. Kita berkata kita melayani Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita berkata kita memuji Tuhan, tapi kita melakukan itu hanya sebagai rutinitas belaka. Kita melayani Tuhan, tapi pikiran kita masih pikiran-pikiran dosa, masih ada pikiran-pikiran yang jorok, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih melakukan perzinahan, kita masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau mati di hadapan Tuhan. Dosa itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa itu yang membuat Allah mengusir Adam dan Hawa dari hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tidak mau jauh daripada Tuhan. Kita rindu kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita lihat kondisi hati kita lihat keadaan kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis? Yang pertama, bangun. Di ayat yang kedua, bagian A di sana kan firman Tuhan, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Yang pertama yaitu bangun. Bangun dari zona nyaman kita. Bangun dari keterlenaan kita dalam keadaan yang kita berkata keadaan semua baik-baik saja. Tapi Tuhan katakan bangun dan lihat kondisi kita. Lihat kondisi keadaan kita. Dan saya katakan kuatkanlah apa yang masih tinggal pada kita. Iman kita tumbuhkan itu kembali. Semangat kita untuk melayani Tuhan. Semangat kita untuk mengikut Tuhan. Aktivitas kita bukan aktivitas pelayanan. Aktivitas kita beribadah. Bukan hanya sebagai rutinitas. Bukan hanya sebagai kebiasaan saja. Bukan hanya sebagai tuntutan atau kewajiban. Biarlah kita buat itu semua. Kita membangun diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan sebagai rutinitas, bukan kebiasaan, bukan karena disuruh. Tapi benar-benar hati kita benar-benar mau memuji Tuhan. Benar-benar mau memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan. Dia yang kedua bagian B di sana katakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Di hadapan Allahku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pekerjaan kita. Menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Pelayanan dalam kasih, dalam iman kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Lakukan itu dengan benar. Lakukan itu dengan baik. Menyelesaikan pelayanan kita dengan sempurna. Bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai hanya kebiasaan saja.
Karena itu yang Tuhan lihat. Tuhan ingin kita bertekun di dalam Tuhan. Kita ingin kita bertekun dalam melayani Tuhan. Kita melakukannya, kita lakukan itu dengan hati yang tulus. Dan selesaikan, kata firman Tuhan, melesaikannya dengan sempurna. Dengan kata lain bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga. Dia yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas di sana katakan berjaga-jaga, ingat dan turuti dan bertobat. Jemaat Sardis adalah jemaat yang menerima kuasa Tuhan, yang menerima kebenaran firman Tuhan yang baik. Kata firman Tuhan, jaga itu tetap utuh di dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seolah-olah Tuhan mau datang. Seolah-olah Tuhan datang hari ini atau besok. Apa yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga. Tidak lengah. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Jika rohani kita tetap hidup, janji Tuhan apa? Tuhan punya janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Janji Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu dikenakan pakaian putih di mana di kerajaan surga. Nama kita tidak akan dihapuskan. Bahkan di sana katakan Yesus mengakui bahkan nama kita di hadapan para bapa dan malaikat. Syaratnya adalah rohani kita tetap hidup di hadapan Tuhan, tidak mati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, aktivitas pelayanan kita mungkin banyak, tapi bagaimana kita kondisi hati kita, kondisi iman kita, kerohanian kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Untuk tetap mempertahankan kerohanian kita, maka kita harus tetap memiliki gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan, serta membaca Alkitab, dan biarlah Roh Kudus tetap memenuhi seluruh kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus memenuhi setiap pribadi kita, biarkan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, rohani kita semakin hari bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap hidup kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus tetap memenuhi setiap pribadi kami dan ajar kami untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.